Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai meningkatkan kinerja SDM. Di sini saya akan membahas poin bagian A, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Sebagai individu maupun sebuah organisasi, untuk mampu bertahan dan berkembang di era persaingan tentunya perlu menunjukkan kinerja yang meningkat dengan cara penguasaan keahlian yang secara teknikal, yaitu penguasaan keilmuan, seperti di bidang teknologi, bidang hukum, dan ekonomi. Dari keahlian tersebut kemudian dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam bidang kepemimpinannya untuk memberdayakan segala sumber daya yang tersedia di perusahaannya. Dan adapun keahlian yang dimaksud dalam hal tersebut yaitu menyangkut etika, penguasaan emosi, motivasi, dan tingkat kebijaksanaannya. Sehingga dengan penguasaan individu dari keahlian tersebut menyebabkan seseorang mampu menunjukkan kinerja dengan baik di perusahaan manapun ia berada atau bekerja. Saya akan menjelaskan bagian B, strategi dalam menghadapi masalah kinerja. Yang pertama, pilih tujuannya. Yang kedua, tentukan target minimal. Yang ketiga, komunikasikan tujuan dengan jelas. Yang keempat, membagi tanggung jawab. Dan yang kelima, memperluas dan memperpanjang proses. Baik, selanjutnya solusi permasalahan sumber daya manusia, di mana peningkatan SDM berbasis hasil didorong oleh kebutuhan bisnis dan kinerja, yaitu identifikasi masalah organisasi. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara masalah dan kinerja SDM. Yang ketiga, tentukan gap kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif. Yang keempat, lakukan analisis mendasar penyebab utama. Yang kelima, lakukan serangkaian solusi untuk mengatasi penyebab permasalahan. Selanjutnya, meningkatkan kinerja manajemen puncak. Untuk meningkatkan kinerja manajemen puncak, perlu fokus pada pengembangan dan peningkatan budaya berkinerja tinggi. Karakteristik budaya kinerja tinggi ada beberapa, yaitu pertama, kesamaan sudut pandang yang jelas. Yang kedua, manajemen mendefinisikan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, kepemimpinan puncak. Yang kelima, fokus memperlihatkan sikap positif. Bagian E, manajemen kinerja dalam organisasi. Menurut Edu Kusuma, manajemen kinerja adalah suatu proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan individu, sehingga baik tujuan individu maupun organisasi dapat bertemu. Adapun beberapa tujuan dari manajemen kinerja. 1. Mengetahui kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir. 2. Mengetahui seberapa efektif dan efisien suatu kinerja organisasi. 3. Meningkatkan kemampuan organisasi secara keseluruhan dengan perbaikan kesinambungan. Bagian F, meningkatkan kinerja tim. Ada beberapa langkah meningkatkan kinerja tim. 1. Memperjelas tujuan tim. 2. Kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. 3. Mendorong partisipasi anggota. 4. Pendidikan dan pelatihan. 5. Komunikasi efektif dan kerjasama. Baik, materi selanjutnya yaitu bagian G, meningkatkan kinerja individu. Kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja yang harus diperhatikan adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan rekrutmen. Kedua, meningkatkan motivasi dengan pemberian penghargaan ekstrinsik maupun intrinsik. Ketiga, meningkatkan kesempatan dengan memberikan pegawai untuk berlatih keterampilannya. Ada pula 7 tahap dorongan peningkatan kinerja. Yang pertama, pilih tujuan. Kedua, tentukan ekspektasi. Ketiga, tentukan ukuran kinerja. Keempat, rencanakan program perbaikan. Kelima, laksanakan atau lakukan program perbaikan. Keenam, pantau. Dan ketujuh, perluas proses. Materi selanjutnya bagian H, mengelola pegawai berkinerja rendah. Merupakan proses yang positif berdasarkan feedback sepanjang tahun dan melihat ke depan apa yang dapat dilakukan pegawai untuk mengatasinya. Ada pula 5 tahap manajemen untuk mengatasi pegawai berkinerja rendah. Yang pertama,
identifikasi dan pahami masalahnya. Kedua, identifikasi alasan tentang kekurangan. Ketiga, tentukan dan setujui tindakan yang diperlukan. Keempat, sumber atau dasar tindakan. Dan terakhir, kelima, pantau dan berikan umpan balik. Terima kasih.